Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah persamaan diferensial. Kita sudah masuk pertemuan ke-11. Kali ini kita membahas tentang transformasi Laplace. Nanti ada 3 sub bagian yang kita bahas. Nah, mulai dari definisi Laplace ya, transformasi Laplace, syarat cukup, sifat-sifat transformasi Laplace ya. Ini kita lihat dulu yang pertama. Ini ada definisi 3.1 ya. Misalkan ft suatu fungsi t yang tertentu untuk t besar dari 0, maka transformasi Laplace dari ft yang dinyatakan oleh fs ya, atau sama dengan Laplace ft gitu ya. Di fs sama dengan Laplace ft. Ini didefinisikan sebagai fs sama dengan ya limit b menuju tak hingga integral 0 sampai b ya, 0 sampai b eksponensial min st ft dt. Nah, ini dimana dianggap bahwa parameter s ini adalah real ya. Transformasi Laplace dari ft dikatakan ada apabila integral ini ya, pada definisi ini konvergen untuk beberapa harga s. Bila tidak demikian, maka transformasi Laplace-nya tidak ada. Suatu fungsi ft mempunyai orde eksponensial gamma jika ada suatu konstanta nyata positif a besar dari 0. Nah, maka mutlak ya eksponensial min gamma t ft ini kecil dari a. Demikian sehingga eksponensial min gamma t mutlak ft mendekati 0 jika t mendekati tak terhingga. Ini jelas ya. Jika t-nya mendekati tak hingga, maka ininya mendekati 0 ya. Oke. Di sini ada diberikan beberapa bentuk transformasi Laplace dari fungsi-fungsi sederhana ya. Di sini ada setidaknya 9 fungsi standar ya, fungsi sederhana. Kemudian diberikan transformasi Laplace-nya apa gitu ya. Nah, di sini jika fungsi ft sama dengan 1, itu transformasi Laplace-nya adalah 1 per s ya. Kalau ft sama dengan t, maka fs atau Laplace ft-nya itu 1 per s kuadrat. Jika fungsinya t pangkat n, maka Laplace ft-nya n faktorial per s berpangkat n plus 1. Nah, begitu seterusnya ya, nanti akan berguna ketika kita menjawab soal. Sekarang kita masuk yang kedua, syarat cukup agar transformasi Laplace ada. Oke. Di sini ada teorema yang pertama, jika ft adalah kontinu secara sebagian-sebagian dalam setiap selang berhingga ya antara 0 sampai n ya, dan eksponensial berorde gamma untuk t besar dari n, maka transformasi Laplace fs gitu ya ada untuk setiap s besar dari gamma. Oke. Kemudian sifat penting transformasi Laplace. Berikut ada sifat-sifat dari transformasi Laplace. Yang pertama, sifat linear. Nah, di sini ada teorema yang kedua. Jika C1 dan C2 adalah sebarang konstanta, sedangkan F1t dan F2t adalah fungsi-fungsi dengan transformasi Laplace-nya masing-masing F1s dan F2s tentu ya. Ini fungsinya yang transformasi Laplace-nya ini. Kalau fungsinya F2t, maka transformasi Laplace-nya F2s. Maka berlaku ini ya, Laplace dari C1 F1t tambah C2 F2t ini sama dengan jadi konstantanya bisa dikeluarkan ya. Ini sifat linear dari Laplace ya, C1 Laplace F1t ditambah C2 Laplace F2t. Ini sama dengan C1 F1s karena Laplace F1t itu kan F1s gitu ya. Nah, tinggal mengganti ini saja. Laplace F2t itu Laplace F2s ya gitu. Hal ini dapat diperluas dengan mudah untuk lebih dari 2 buah fungsi. Jadi ini bisa diperluas kalau fungsinya lebih dari 2 gitu ya. Ini ada contoh. Cari atau tentukan transformasi Laplace dari fungsi berikut ya. 4t kuadrat dikurang 3 cos 2t tambah 5 eksponensial min t. Nah,
maka kita coba cari transformasi Laplace-nya apa. Ini fungsinya tidak standar lagi. Kalau fungsinya standar tadi sudah bisa langsung kita menggunakan tabel tadi, kita sudah harus tahu itu ya. Oke, sekarang lihat di sini Laplace dari ini. Jadi dari ini semua, dari fungsi yang diberikan itu sama dengan ini, bisa kita keluarkan satu-satu berdasarkan sifat linear ya. Maka ini bisa dikeluarkan, ini sama dengan 4 Laplace T kuadrat dikurang 3 Laplace cos 2T ditambah 5 Laplace eksponensial min T. Oke, sampai sini tidak masalah ya. Ini sama dengan berdasarkan tabel tadi, sifat yang 9 ada fungsi-fungsi standar tadi. Untuk kalau fungsinya T kuadrat, ini kan Laplace adalah tadi yang T pangkat N gitu ya. T pangkat N itu di baris yang ketiga. Kita lihat kan, kita lihat yang ini, yang ketiga ini ya. Tadi T pangkat 2 kan, T pangkat 2 atau T kuadrat sama dengan 2 faktorial per S 2 tambah 1, S pangkat 3 berarti ya. Oke, nah di sini datangnya dari sana ya. Laplace T kuadrat itu 2 faktorial per S pangkat 3 dikurang 3 dikali ya, 3 dikali Laplace cos 2T. Kita lihat cos 2T. Cos 2T berarti kita pakai yang 7 ya. Cos 2T berarti A-nya 2 ya. Berarti sini transformasi Laplace adalah S per S kuadrat ditambah 2 kuadrat, berarti 4 tambah 4. Oke, benar ya. Tambah S per S kuadrat tambah 4 ditambah 5 Laplace eksponensial min T. Eksponensial min T. Eksponensial min T berarti yang keempat ya, fungsi yang keempat ini. Eksponensial min T berarti A-nya min 1 ya, A-nya min 1. Berarti transformasi Laplace-nya 1 per S dikurang min 1, berarti S tambah 1. Oke, nah ini dapat di sini ya. Nah, ini sampai di sini kita sudah clear. Kemudian ini tinggal kita kalikan saja ya. 2 faktorial berarti 2 ya. 4 kali 2 8, begitu seterusnya 3S. Oke, berarti sampai di sini selesai kita menentukan transformasi Laplace dari fungsi yang lebih rumit dari fungsi standar yang diberikan. Sekarang kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu translasi atau pergeseran pertama. Di sini ada teorema yang ketiga. Jika Laplace Ft sama dengan Fs, maka ya, Laplace eksponensial At F dikali Ft itu sama dengan F ya, S min A ya, S min A. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Diberikan fungsi eksponensial min T cos 2T ya. Eksponensial min T cos 2T. Kita tentukan transformasi Laplace-nya. Oke, sekarang kita mulai dari sini dulu. Ya, dari sini dulu. Nah, karena yang min ini kita bawakan berdasarkan teorema yang ketiga ya. Oke, sekarang kita cari yang ini dulu, cos 2T. Laplace 2T ya, berdasarkan tabel tadi ya, kan dapatnya seperti ini ya. S min S2 S kuadrat ya, tambah 4 gitu ya. Ini ya, ini dari tabel. Yang tabel kan cos AT gitu ya, A-nya 2 berarti ya. Nah, dari sini setelah dapat ini baru kita masuk ke teorema yang diberikan, sehingga diperoleh ya Laplace eksponensial min T cos 2T itu sama dengan ya seperti ini ya, itu sama dengan F dikurang, di sini kan A-nya adalah min 1 ya, berarti F dalam kurung S ditambah 1. Nah, tinggal mengganti yang ini, S-nya diganti dengan S tambah 1 ya, S tambah 1 ya, setiap S diganti S tambah 1. Oke, ini S menjadi S tambah 1, ini S kuadrat ya, S-nya ditambah menjadi S plus 1 kuadrat, jadilah seperti ini ya. Oke, saya tidak masalah. Sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga.
sifat translasi atau pergeseran yang kedua. Jadi kalau tadi itu pergeseran pertama, translasi ini yang keduanya. Ini ada teorema 4. Jika Laplace Ft itu sama dengan Fs, oke, sama seperti tadi ya. Dan Gt, nah ini ada yang fungsi lainnya gitu ya. Gt sama dengan F ya, T min A untuk T besar dari 0, T besar dari A, sorry, dan 0. Oh, ini kayaknya ada salah satu yang kecil ini ya. Ini sepertinya kecil ya. Nanti bisa dicek lagi ya. T ya, ini sepertinya kecil. Nanti coba dicek lagi. Ini kayak ada yang salah satunya ya. Oke. Dan Gt sama dengan 0 untuk T yang lain gitu ya. Maka Laplace Gt itu sama dengan eksponensial min AS F kali Fs. Oke. Jadi Laplace dari fungsi yang ini Gt ini sama dengan ini diberikan ya, eksponensial min AS Fs. Oke, sekarang kita lihat contoh. Kita punya fungsi Gt sama dengan T min 2 dikuadratkan untuk T kayak kecil ya, kecil dari 2, dan Gt sama dengan 0 untuk T lainnya ya. Ini kita akan dicek lagi nanti. Jika diketahui fungsi Ft sama dengan T pangkat 3. Oke, pertanyaan seperti itu ya, kita mau cari transformasi Laplace dari Gt jika diketahui Ft-nya itu adalah T pangkat 3. Oke, sekarang kita cari. Maka yang pertama adalah kita cari dulu transformasi Laplace dari Ft. T pangkat 3 ya, berarti 3 faktorial per S pangkat 4. Oke, sampai di sini. Kemudian kita baru masuk ke yang Gt-nya ya. Oke. Ini sehingga transformasi Laplace dari fungsi Gt sama dengan ini adalah berdasarkan berarti kan yang kita yang ini ya. Berarti transformasi Gt sama dengan eksponensial min. Di sini kita ingat ya. Di sini T min A, ini min 2 ya. Berarti A-nya 2. Berarti di sini eksponensial min 2S ya. A-nya 2. Ya, 2S. Dikali Fs, Fs berarti 6 per S pangkat 4. Tinggal kita kalikan saja. Oke. Selesai seperti itu ya. Oke, sifat yang keempat, sifat pengubahan skala. Kita punya teorema yang kelima. Jika Laplace Ft sama dengan Fs, maka Laplace Fat, oke, ini Ft saja, ini pakai ada A-nya. Itu sama dengan 1/A dikali Fs per A. Oke, seperti itu ya. Jadi transformasi Laplace dari sin 3t, oke. Yang kita punya itu sin t ya. Nah, dari tabel 3.1 nomor 5 ya. Dari tabel tadi yang nomor 5-nya bahwa Laplace sin t itu sama dengan 1 per sin kuadrat plus 1. Ini berdasarkan tabel tadi ya. Nah, kita peroleh Laplace sin 3t itu sama dengan berarti tinggal ini saja ya. Berarti 1/A, A-nya di sini berarti 3 ya. Jadi 1/3 dikali Fsat, berarti S-nya diganti dengan S per A gitu saja. A-nya 3 berarti S per 3. 1 tetap per S-nya diganti dengan S per 3. Oke, kuadrat ditambah 1. Ya, tinggal seperti biasa saja ya. Ini ya, per S pangkat 3 kuadrat berarti S kuadrat dibagi 9. Ya, S kuadrat bagi 9 disamakan penyebutnya, berarti S kuadrat tambah 9 per 9. Nanti ini dibalik berarti 9 per S kuadrat tambah 9, dan 9 dibagi 3 ya, tinggal 3 di atas. Oke, seperti itu. Ini ada yang kelima, sifat yang kelima yaitu transformasi Laplace dari turunan-turunannya. Dari turunan-turunan ya. Di sini ada teorema yang keenam, jika Laplace Ft sama dengan Fs, maka Laplace dari turunan pertama ya,
fungsi ft, turunan pertama fungsi ft itu sama dengan, jadi saya ulangi, jika Laplace ft atau satu fungsi itu sama dengan fs, maka Laplace dari turunan fungsi tersebut itu sama dengan s dikali fs dikurang f0 ya, f kecil 0 ya, fungsinya dimasuki 0. Nah ini teorema yang ke-6. Teorema yang ke-7, jika dalam teorema 6 ft adalah kontinu, nah, jika fungsinya kontinu, fungsi ini kontinu untuk t antara 0 sampai n ya, dan eksponensial berorder untuk t lebih kecil dari n, sedangkan turunan pertama dari fungsi tersebut adalah kontinu secara sebagian-sebagian untuk t antara 0 dan n ya. Begitu. Kita lihat contohnya biar lebih ngerti ya. Bila diketahui ft suatu fungsi cos 3t, cari transformasi Laplace dari fungsi dari turunan pertama dari fungsi ini. Nah ya, turunan pertama dari fungsi ini. Apa transformasi Laplace dari turunan pertama dari fungsi ini? Sekarang kita lihat transformasi Laplace dari ft. Yang pertama kita cari dulu ya, transformasi Laplace dari fungsi awalnya, dari fungsi cos 3t. Transformasi Laplace-nya berdasarkan tabel adalah s per s kuadrat ditambah 9. Sehingga kita peroleh Laplace dari fungsi turunan dari fungsi tersebut ya, turunan dari cos 3t itu sama dengan Laplace dari min 3 sin 3t. Jadi ini kita turunkan dulu ya. Turunan dari cos 3t kan min 3 sin 3t. Nah, maka kita mau cari Laplace-nya. Maka ini sama dengan, katanya kita nggak perlu lagi mencari ini dengan tabel, cukup dengan ini saja ya, dengan berdasarkan teorema tadi ya, teorema ini. S dikali fs-nya itulah ini tadi ya, s per s kuadrat tambah 9 dikurang fungsinya dimasuki 0. Fungsinya kan cos 3t ya, fungsi awalnya cos 3t, berarti t nya 0, berarti cos 0. Cos 0 1 ya, maka sini 1. Ini kita uraikan saja seperti biasa. Kita peroleh Laplace dari turunan fungsi cos 3t itu adalah min 9 per s kuadrat tambah 9. Baik, selanjutnya tadi fungsi yang ke-7, teorema 7 sudah. Sekarang masuk teorema yang ke-8, masih dengan di sifat yang kelima ya. Teorema 8, jika dalam teorema 6 ft tidak kontinu, tadi kalau ini kontinu ya, kalau kontinu maka berlaku itu. Kalau dia tidak kontinu di t sama dengan 0, tetapi limit ft untuk t mendekati 0 itu sama dengan f0 ya, dari arah positif ya. Dia ada, tetapi tidak sama dengan f0 yang mungkin ada atau mungkin tidak ada. Maka Laplace turunan pertama dari fungsi ft sama dengan sfs kurang f dari 0 positif tadi ya, 0 positif. Sekarang kita lihat contohnya. Oke, sebelum contoh ada teorema lagi ya, teorema 9. Jika dalam teorema 6 ft tidak kontinu di t sama dengan a, jadi untuk teorema 8 dia mengatakan kalau tidak kontinu di t sama dengan 0. Nah, sekarang kalau dia tidak kontinu di t sama dengan a di satu titik gitu ya, maka Laplace dari turunan fungsi ft itu sama dengan sfs dikurang f0 dikurang eksponensial min as dikali fa positif dikurang fa dari arah kiri ya. Oke, ini seperti ini, jadi panjang jadinya ya. Nah, jadi teorema sebelum 7 itu menyatakan kalau dia kontinu. Kalau 89 itu menyatakan kalau dia tidak kontinu. Ya, baik itu di 0 maupun yang di suatu titik yang lain gitu ya. Dimana di sini fa dari arah kanan dikurang fa dari arah kiri kadang-kadang disebut loncatan pada diskontinuitas. Yang lebih daripada satu, maka perubahan-perubahan yang sesuai dapat dilakukan. Oke, kita lihat contohnya. Oh, masih belum ya, ini masih ada teorema lagi.
Oke, jika Laplace Ft sama dengan Fs, maka Laplace turunan kedua dari Ft ya, dari fungsi Ft itu sama dengan S kuadrat Fs dikurang S F0 dikurang F turunan pertamanya ya, dimasuki titik 0 gitu ya. Bila Ft dan F aksen T adalah kontinu untuk T antara 0 sampai N dan eksponensial berode. Ya, sama seperti tadi ya. Sekarang ini teorema yang ke-11, jika Laplace Ft sama dengan Fs, maka ini perumuman dari sifat dari teorema yang ke-6 sampai yang ke-10 ya. Oke. Laplace F pangkat N T ini sama dengan ya S pangkat N. Sorry, ini bukan perumunannya ya. Saya pikir tadi ini turunan kesekian ya, ternyata bukan. Ini F berpangkat N, sorry ya. Nah, jika Laplace di sini Laplace Ft gitu. Oke. Oh ya, benar ya. Ini turunan kesekian, menunjukkan turunannya ya, N ya. Kalau ini diturunkan 2 kali, ini diturunkan sebanyak N kali ya. Jadi Laplace, jika fungsi Ft itu Laplace adalah Fs, maka Laplace dari turunannya sampai ke N kali ya, turunan sampai ke N gitu ya, maka sama dengan S pangkat N Fs dikurang S pangkat N-1 F0 dikurang S pangkat N-2 dikali turunan pertama yang dimasuki 0 dikurang dan seterusnya sampai S dikali N dikali F N pangkat min 2 kali 0 dikurang F berpangkat N-1 dikali 0 ya. Oke. Sorry, bukan kali ya. Ini maksudnya S dikali F N-1 0 maksudnya ya. Dimasuki titik 0 untuk turunan yang ke N-2. Turunan ke M1 juga dimasuki 0. Ini maksudnya ya. Nanti bila Ft, F aksen T dan seterusnya sampai F N-1T adalah kontinu untuk T dari 0 sampai N ya, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Jadi kita dari sifat yang kelima itu sebenarnya membahas tentang suatu fungsi yang diberikan, kita mau cari transformasi Laplace-nya dari turunan dari fungsi tersebut, baik itu turunan pertama, turunan kedua, maupun turunan yang sampai ke N kali gitu ya. Kemudian juga ada syaratnya juga, kalau nanti fungsi tersebut kontinu, nanti akan berlaku teorema yang ke-6, teorema yang ke-7. Kalau fungsinya tidak kontinunya di 0 misalnya, maka berlaku teorema yang ke-8. Jika fungsi tersebut tidak kontinu di titik selain 0, maka berlaku teorema yang ke-9. Seperti itu. Ini yang untuk turunan sampai ke N kalinya ya. Sekarang kita masuk ke sifat yang ke-6, transformasi Laplace dari integral-integral. Tadi dari turunan-turunan, sekarang dari integral-integral. Kita lihat ya, teorema 12. Jika Laplace Ft itu sama dengan Fs, maka Laplace dari integral 0 sampai T Fu du ya, itu sama dengan Fs per S. Oke, seperti itu saja ya. Bila diketahui Ft sama dengan, di sini kita lihat contohnya. Oke. Bila diketahui suatu fungsi sin 2t, cari transformasi Laplace dari integral Ft. Oke, kita mau cari integral ini, transformasi Laplace dari integralnya. Oke, fungsinya sin 2t ya. Laplace dari sin 2t itu berdasarkan tabel itu sama dengan 2 per sin kuadrat tambah 4. Oke, sekarang kita mau cari integral dari sin 2t ya. Ya, kita mau cari Laplace dari integralnya, dari integral sin 2t tersebut ya. Ini sama dengan 2 per tinggal bagi S saja ya. Ini tinggal kita bagi S, berarti S pangkat 2 per S pangkat 3 tambah 4S berarti ya. Atau S-nya di sini boleh juga. Oke, sifat yang ke-7, perkalian dengan T pangkat N. Teorema ke-13. Jika Laplace dari suatu fungsi itu sama dengan Fs, maka Laplace dari fungsi tersebut dikali T pangkat N
itu sama dengan min 1 pangkat n dn per dsn dikali fs ya. Jadi yang beda itu hanya di sini ya, dikali dengan ini, fsn dikali dengan ini. Kalau fungsinya dikali t pangkat n, ya, maka transformasi Laplace dari fungsi tersebut dikali dengan ini. Ini sama dengan, katanya ini disederhanakannya sama dengan min 1 pangkat n f pangkat n s ya. Seperti itu. Kita lihat, bila diketahui ft suatu fungsi eksponensial 2t, tentukan transformasi Laplace dari t pangkat n ft untuk t-nya sama dengan 1 dan t sama dengan 2. Sekarang kita lihat transformasi Laplace dari fungsi awalnya, yaitu eksponensial 2t, itu kan berdasarkan tabel sama dengan 1 per s min 2 ya. Maka kita peroleh transformasi Laplace dari t pangkat n ft untuk t sama dengan 1 ya. Di satu dicari ya, untuk t sama dengan 1 sama dengan berarti Laplace t pangkat 1 gitu ya dikali eksponensial 2t. Maka ya sama dengan min d ya, kita masukkan tadi ya. Nanti n-nya 1 ini. Nah, kalau min 1 pangkat 1 berarti min 1 ya. Min 1 d pangkat n berarti d pangkat 1 atau d per ds gitu ya. Seperti itu. Nah, d per ds dikali fs-nya tadi. Fs-nya kan ini ya. Nah, oke, sama dengan tinggal kita kalikan. Ini kan turunannya ya. Oke. Turunan dari fungsi ini maksudnya terhadap s gitu ya. Negatif dari turunan fungsi terhadap s. Nah, ini fungsi 1 per s min 2 kita turunkan, dapatnya 1 per s min 2 kuadrat. Oke, seperti itu ya. Sekarang kalau t-nya 2, maka kalau t-nya 2, berarti kita turunkan ini dua kali, negatif dari turunan ini 2 kali. Jadi dari tadi ya, ini turunan pertamanya kita turunkan lagi, hasilnya adalah 2 per s min 2 pangkat 3 gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini sifat yang ke-8. Oke. Ini pembagian oleh t. Kalau tadi perkalian dengan t pangkat n. Ini pembagian oleh t. Jika Laplace suatu fungsi sama dengan fs, maka Laplace dari ft dibagi t itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga fu du, dengan syarat ya limit t mendekati 0 untuk ft per t itu ada, kalau limitnya ada gitu ya. Jadi syarat Laplace-nya ini sama dengan ini itu kalau limit ft per t itu ada. Jadi fungsinya dia ada limitnya. Di sini kita diberikan contoh, bila diketahui ft sama dengan sin t, jadi kita punya fungsi sin t, maka kita disuruh untuk menentukan transformasi Laplace dari sin t per t. Oke. Ya, yang pertama seperti biasa kita cari dulu Laplace dari fungsi awalnya. Berdasarkan tabel kita peroleh ini. Ya. Nah, dan kita cari ya limit t mendekati 0 untuk sin t per t. Ya. Ini adalah fungsi yang mau kita cari Laplace-nya, sin t per t. Ini kan sama dengan 1 ya. Limit t mendekati 0 dari sin t per t itu sama dengan 1, berarti limitnya ada berarti ya. Karena limitnya ada, maka kita bisa gunakan rumus tadi ya. Kita peroleh Laplace sin t per t sama dengan integral 0 sampai tak hingga du 1 per ini ya. Ini jadi fungsinya ini, fungsi Laplace dari fungsi awal. Nah, ini yang ini kita masukkan ke sini ya. Integral dari fungsi ini yang s-nya diganti dengan u ya. Nah, nanti diturun du gitu ya. 1 per u kuadrat tambah 1 du. Nah, ini kan sama dengan integral dari ini adalah tangen min 1 ya, 1 per s. Seperti itu. Oke, di sini ada
latihan ya, silahkan ditentukan. Kita diberikan fungsi dengan berbagai macam fungsi, kemudian silahkan tentukan transformasi Laplace-nya. Kita dibekali dengan yang pertama adalah transformasi Laplace dari fungsi standar ya, fungsi sederhana, ada yang 9 tadi di tabel. Kemudian kita dibekali oleh teorema-teorema atau sifat-sifat dari Laplace untuk menjawab soal-soal ini. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, pada pertemuan ke-11 ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.